Sinyal dari hoppingnya Jokowi dan respons cepat aparat. Oleh Nazarudin. Serangkaian pernyataan Presiden Prabowo belakangan ini tampak sederhana, namun sesungguhnya menyimpan sinyal politik yang kuat. Gak usah ribut-ribut soal utang WOS, saya yang akan bertanggung jawab, katanya. Lalu, tidak benar saya takut dengan Jokowi. Saya itu hoppingnya Jokowi, kenapa harus takut? Pernyataan itu diakhiri dengan petua Jawa yang syarat makna, mikul dhuwur, mendem enjero, mengangkat tinggi kebaikan pemimpin, dan mengubur dalam kesalahannya. Bagi publik awam, kalimat-kalimat itu terdengar normatif, sekadar etika politik seorang presiden baru yang berusaha menjaga harmoni dengan pendahulunya. Namun bagi kepolisian, rangkaian pernyataan itu dibaca sebagai sinyal politik yang tegas, Prabowo tidak akan membuka dosa masa lalu Jokowi, melainkan melindungi dan melanjutkan warisannya. Tak lama berselang, arah angin berubah. Polda Metro Jaya menggelar-gelar perkara dan menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi, kasus yang sempat menggantung selama beberapa bulan terakhir. Polisi membaginya dalam 2 klaster. Klaster pertama berisi 5 orang, S, kantor, MRF, RE, dan DHL. Mereka disangka melanggar pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP, serta pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 UU ITE. Tuduhan itu mencakup pencemaran nama baik, penyebaran kebencian berbasis SARA, serta provokasi publik melalui media sosial dan kanal daring. Sementara klaster kedua mencakup 3 orang, RS, RHS, dan TT. Mereka dijerat pasal yang lebih berat, yakni pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP, serta pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 ditambah pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 UU ITE. Klaster ini dituduh tidak hanya menyebarkan, tetapi juga memanipulasi dokumen dan memproduksi konten digital yang dianggap menyerang kehormatan presiden. Langkah ini muncul bersamaan dengan kepulangan Roy Suryo dari Australia, yang mengklaim membawa bukti bahwa Gibran tidak pernah bersekolah di sana. Isu ini jauh lebih sensitif karena menyentuh keabsahan ijazah wakil presiden terpilih. Jika benar bermasalah, implikasinya bukan hanya bagi Gibran, tapi juga pada legitimasi hasil Pilpres 2024, dan secara politis, mengguncang pemerintahan Prabowo sendiri. Dalam konteks itu, langkah represif aparat tampak lebih sebagai firewall politik ketimbang tindakan hukum murni. Melengkapi situasi ini, Istana mengumumkan pembentukan tim percepatan reformasi kepolisian. Publik sempat berharap banyak, langsung kecewa. Susunan tim didominasi mantan Kapolri dan Kapolri aktif, nama-nama yang selama ini punya peran besar atas citra polisi yang negatif dan menteri-menteri kabinet Prabowo. Hanya Jimli Asidiki dan Mahfuz MD yang orang luar. Dengan komposisi seperti itu, reformasi terasa hanya kosmetik, semacam mekanisme pengamanan agar status quo tetap terjaga. Dari rangkaian peristiwa itu, tampak jelas, hukum kembali tunduk pada arah politik. Kasus ijazah Jokowi dan Gibran kini bukan lagi soal benar salah secara legal, tetapi soal legitimasi kekuasaan. Dan ketika legitimasi itu mulai retak, negara memilih bertindak keras. Bagi Roy Suryo Ces, mungkin inilah yang kurang diperhitungkan. Dalam konstelasi kekuasaan besar pasca koalisi, menyerang legitimasi Jokowi berarti menabrak fondasi pemerintahan Prabowo. Maka presiden tak punya banyak pilihan selain menyelamatkan pemerintahannya, meski dengan konsekuensi, menegaskan loyalitas kepada pendahulunya, dan mengorbankan prinsip independensi penegakan hukum. Kini publik hanya bisa membaca tanda-tanda, ucapan presiden, langkah cepat polisi, hingga wajah lama dalam tim reformasi. Dan dari semua tanda itu, satu hal tampak pasti, sinyal sudah dikirim, dan aparat telah membaca.